untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKPML dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini, terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam
peningkatan kinerja dari Polri, khususnya pemberantasan narkoba. Dukungan dari masyarakat ini merupakan pendorong semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Kita selalu tetap melaksanakan perang secara terus-menerus terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di Indonesia. Kami tambahkan untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Silakan. Barang buktinya ini, narkoba ini tuh didapat dari mana? Apakah mungkin didapat dari barang bukti dari kasus pengungkapan yang diungkap oleh anak buahnya dari AKBP DPK sendiri atau seperti apa? Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKP ML ini dari salah satu toko jaringan dengan inisial E. Dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskoba Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. Kami komit untuk mengungkap jaringan dari Bandar E ini. Ada lagi? Baik, itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Namun itu jadi bahan untuk didalamin dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri dan Ditreskoba Polda NTB. Identitas bandar dengan inisial E saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian daripada wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap tadi peredaran gelap, penyalahgunaan dari narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia. Pak, saya dari Kompas TV, izin update soal tadi akan dilakukan sidang etik terhadap AKBP ini untuk hari Kamis. Apakah itu juga akan dilakukan di mana dan apakah itu terbuka untuk umum? Nanti kami akan update
hasil dari sidang kode etik terhadap AKBP DPK. Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Waprov, di Propam Polri, direncanakan hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, minta maaf. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan komitmen dari Bapak Kapolri terkait dengan tindakan tegas dalam rangka penegakan hukum, tidak ada toleransi, tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi setiap individu Polri jika terlibat dalam jaringan narkoba ini. Kami sadari bahwa narkoba tadi kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi dari bangsa Indonesia. Cukup ya? Baik. Terima kasih rekan-rekan.